semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ellerin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi tentang integrasi nasional, kita berkenalan dulu yuk sama semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Alat pemersatu bangsa selain Bhinneka Tunggal Ika ada 6, yakni Pancasila sebagai dasar negara, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia Raya, lagu kemerdekaan, dan lagu-lagu lain yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, mewajibkan kita untuk memahami isi daripada Bhinneka Tunggal Ika agar kita dapat melaksanakannya dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Itu merupakan arti dari aktualisasi. Aktualisasi terdapat dalam berbagai bidang, namun salah satu contohnya di bidang politik, hukum dan pemerintahan, sosial budaya, dan keamanan. Yang pertama, di bidang politik, contohnya yang mendapatkan hak untuk memilu bukan hanya orang yang tidak cacat, namun orang yang cacat juga dapat mendapatkan hak untuk memilu. Yang kedua, hukum dan pemerintahan. Di sini, pemerintahan wajib mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa memandang bulu. Yang ketiga, sosial budaya, yaitu saling menghormati, toleransi antar suku dan budaya, agama, dan ras. Yang terakhir, keamanan, di mana setiap warga negara Indonesia wajib untuk membela negaranya dalam keadaan yang aman maupun terancam. Nah, setelah mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika dan aktualisasinya dalam kehidupan kita, sekarang kita akan masuk kepada integrasi nasional. Integrasi nasional terbagi atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti proses membentuknya suatu keseluruhan. Sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation atau artinya negara. Dalam KBBI, integrasi merupakan arti dari pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nasional artinya bersifat kebangsaan atau berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Selain daripada bahasa Inggris yang mengartikan integrasi nasional dan juga KBBI, ada ahli yang ingin mentranslate atau menerjemahkan atau mengartikan integrasi nasional. Nah, berikut integrasi nasional menurut ahlinya. Howard Wigin mengatakan bahwa penyatuan bangsa yang berbeda-beda dari semua masyarakat yang menjadi suatu kesatuan yang lebih utuh. Sedangkan Myron Weiner mengatakan bahwa adanya integrasi nasional, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Dr. Nazaruddin Syamsuddin berpendapat bahwa proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan. Jo Sujanti Jiwanto mengatakan bahwa cara bagaimana kelestarian persatuan nasional di dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Sedangkan Safruddin Bahar mengatakan bahwa upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Selain ada arti daripada integrasi nasional, untuk mencapai sebuah integrasi nasional perlunya syarat-syarat. Ini merupakan syarat-syarat integrasi menurut para ahli. Menurut William F. Auburn dan Mayang Dekov dalam Mariyati dan Suryawati 2014, yang pertama, masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang terakhir, norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten. Adapun
Noto Usman mengatakan bahwa yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang menjadi rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial dan memiliki cross-cutting affiliation atau berbagi kesatuan sosial sehingga menghasilkan cross-cutting loyalties atau loyalitas ganda. Yang ketiga, masyarakat berada di atas ketergantungan di antara nilai-nilai unit sosial yang terhimpun di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, syarat-syarat integrasi dapat diringkas dengan berikut. Yang pertama, sesama masyarakat kita harus saling membutuhkan. Yang kedua, nilai dan norma dapat dicapai dengan sebuah kesepakatan. Yang ketiga, nilai dan norma harus dilakukan dengan konsisten. Setelah adanya syarat-syarat integrasi nasional, Indonesia juga memiliki Sumpah Pemuda 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Indonesia dapat disebut demikian karena adanya perjanjian Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Keragaman di Indonesia tidak menjatuhkan para pemuda, melainkan membuatnya menjadi tombak persatuan. Dari situlah lahirlah konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, setelah ada syarat-syarat untuk mencapai integrasi nasional, tentu saja ada faktor pendukung dan juga faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor pendukung, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan karena faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Sedangkan faktor penghambat, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap dan ketidakmertaan hasil-hasil pembangunan. Setelah adanya faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional, tentu saja ada tantangan di dalam menjalankan mencapai integrasi nasional. Dari luar negeri misalnya, adanya agresi, pelanggaran wilayah negara lain, ionisasi atau mata-mata, sabotase atau aksi teror dari jaringan internasional. Sedangkan dari dalam negeri adanya pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan berbau sara, gerakan separatis dan perusakan lingkungan. Nah, setelah adanya tantangan dalam mencapai integrasi nasional, diperlukannya peran serta warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia kita. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat yang ketiga, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat ke-1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Serta dalam UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar militer. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Yang keempat atau terakhir, pengabdian sesuai profesi. Dan demikian sudahlah kita sampai pada akhirnya
Semoga kita dapat mengerti tentang apa pentingnya integrasi nasional di dalam kehidupan kita, mulai dari pengertiannya, faktornya, tantangannya, dan peran serta kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.